kali malaikat itu berdoa, Bapak Ibu. Doanya apa? Ya Allah, berilah ganti bagi mereka yang berinfak pada hari ini. Berilah ganti bagi mereka yang berinfak hari ini. Itu doa satu malaikat. Satu malaikat lagi berdoa, ya Allah, berilah kehancuran bagi mereka yang tidak mau berinfak hari ini. Itu doa malaikat setiap pagi berdoa seperti itu, Ibu. Dua malaikat. Jadi hadis ini motivasi dalam setiap hari, jangan sampai kita kikir. Berinfak bukan hanya dalam bentuk harta. Baik itu nasihat, memberikan petunjuk kepada orang lain, itu infak. Sedekah. Serendah-rendahnya sedekah apa, Bu? Senyum. Ya. Senyum bangun pagi, tak tersenyum kepada suami, senyum pada istri, itu sudah sedekah bagi hari ini. Daripada beremut aja bangun tidur. Itu sudah sedekah. Minimal sedekah. Ya. Jadi Ibu sekalian dirahmati Allah, pengamalan yang ilmu yang pertama adalah kita mengamalkan dengan sendiri kita sendiri. Apa yang kita ketahui, kita amalkan selagi kita mampu. Mungkin tidak bisa mampu, nggak mungkin juga kita bisa melakukan segala sunnah dalam setiap harinya. Begitu banyak sunnah Rasulullah SAW yang harus kita amalkan. Mungkin terbatas kita melakukan, setidaknya jangan pernah ditinggalkan selama hidup kita. Salat surut, ya, jangan pernah ditinggalkan, walaupun kita bisa melakukan satu kali satu minggu. Yang penting jangan pernah ditinggalkan. Yang kedua dengan pengamalan ilmu adalah mengajarkannya kepada orang. Nah, mengajarkan apa yang kita miliki dari ilmu, kita ajarkan. Mengajarkan bukan harus dalam bentuk menjadi seorang guru. Mengajarkan bukan harus seperti seorang mubalik menyampaikan dalam ceramah-ceramah, tapi ke sahabat, ke tetangga kita, ke anak kita, ke istri kita, ke suami kita, ke keluarga kita. Satu ayat yang kita sampaikan dan itu dia amalkan, maka kita akan mendapatkan pahala seperti yang diamalkan oleh orang tersebut. Jadi pengamalan ilmu itu kita amalkan dengan sendiri, kemudian kita juga mengajarkan kepada orang. Kalaulah Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ilmu yang kita miliki bisa kita amalkan dengan diri kita sendiri, kemudian mampu kita mengajarkan kepada orang lain, kemudian orang lain itu mengerjakan apa yang kita ajarkan, kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Pahala dari diri kita sendiri, pahala dari kebaikan kita mengajarkan kepada orang, dan pahala orang yang melakukan apa yang kita ajarkan. Maka di sini kata Rasulullah apa? Idza mata ibnu adama inqata amaluhu ila salasin. Yang pertama apa? Sedekah jariyah. Yang kedua apa? Ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yuntafa'u bihi itu adalah ilmu, bukan ilmu yang kita manfaatkan untuk diri kita sendiri, tapi adalah ilmu yang dimanfaatkan oleh orang lain. Ilmu yang kita ajarkan kemudian dimanfaatkan oleh orang lain, maka kita akan mendapatkan pahala. Apakah ilmu itu hanya sebatas ilmu agama? Tidak. Misalnya, abang ini ahli di teknik mesin, diajarkan kepada orang. Kemudian ahli orang itu dalam teknik mesin. Kemudian dia berusaha dengan hal itu, dia menghidupi keluarganya, bukankah itu suatu kebaikan? Suatu kebaikan. Pahala itu mengalir terus kepada beliau. Apapun ilmu yang kita ajarkan dan ilmu itu bermanfaat bagi orang lain, selama itu juga pahala mengalir kepada kita walaupun kita sudah mati. Yang kedua, yang tidak bermanfaat adalah amal yang dilakukan yang dengan tidak ikhlas atau tidak sesuai dengan ajaran syariat. Yang pertama dulu, kita beramal tidak sesuai dengan amalan syariat, maka tidak diterima oleh Allah. Sia-sia ibadah yang kita lakukan. Maka dia berkaitan yang pertama tadi. Beribadah, beramal harus sesuai dengan ilmunya. Kalau tidak sesuai dengan ilmunya, bisa jadi kita tersesat atau bisa jadi tidak mendapatkan apa-apa dari amal kita. Yang kedua adalah amal yang kita lakukan yang tidak ikhlas kita melakukannya. Apa yang menyebabkan amal kita beramal tapi tidak ikhlas? Kita beramal Ibu, tapi kita nggak ikhlas. Apa yang menyebabkan kira-kira?
Kira-kira ada paksaan nggak kita ke sini Bapak Ibu? Nggak ada. Bisa jadi yang tidak sholat subuh maka nggak dapat surat pengantar dari RT atau RW misalnya. Ada seperti itu paksaan. Nggak ada paksaan. Nggak ada paksaan. Jadi kalau ikhlas bukan hanya karena terpaksa oleh orang-orang sekeliling, bukan. Tapi yang diantara yang menyebabkan seseorang itu tidak ikhlas dalam beribadah atau yang merusak amal dia sehingga tidak ikhlas dalam beribadah, yaitu as-sum'ah wal ujub. Sum'ah itu adalah ingin dipuji orang. Ya. Namanya baik di orang. Kenapa? Karena amal yang dia lakukan. Artinya di situ adalah berbuat sesuai ria dalam beribadah. Ria dalam berbuat. Ingin dinilai orang. Bersedekah dia ingin dinilai orang. Pergi dia sholat ke masjid pun gak enak sama tetangga. Pernah ke masjid. Itu masjidnya karena gak enak. Bukan karena Allah. Oh gak enak lah sama Pak RW, Pak RT, Pak RW. Masa gak nampak-nampak di masjid? Masa nampak-nampak di musola? Nah, ini adalah ibadah yang tidak berdasarkan untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, niat kita di dalam beribadah itu penting. Niat kita, sebesar apapun ibadah yang kita lakukan, tapi kalau niatnya tidak benar, maka hasilnya juga tidak akan benar. Maka dalam suatu hadis dijelaskan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inna awwali ma yuqda yaumil qiyamah, sesungguhnya yang pertama kali yang Allah hakimi pada hari kiamat, rajulun istashhada, seorang laki-laki ya, yang mati syahid. Allah panggil dulu orang yang pertama sekali dipanggil. Jadi sebelum kita dipanggil, maka yang pertama kali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rajulun istashhada, seorang laki-laki yang mati karena syahid. Kemudian orang mati syahid tersebut didatangi oleh para malaikat. Kemudian diingatkan kepada orang yang mati tadi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia atas dunia. Allah beri dia kekayaan, Allah beri dia kesehatan, Allah beri dia kekuatan, Allah beri dia keberanian, dan Allah beri segala-galanya kepada dia. Kemudian ditanya kepada orang yang mati syahid tersebut, "Madza amilta biha?" Apa yang sudah engkau lakukan dengan nikmat yang aku berikan kepadamu? Apa kata laki yang mati syahid? Ya Allah, aku gunakan dia untuk berperang jalan engkau ya Allah. Aku gunakan nikmat tersebut untuk berperang di jalan engkau ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta. Engkau sudah berbohong. Tidak, bohong. Walakin liyuqalu asyuntas syuja. Akan tetapi engkau berperang di jalan Allah agar engkau dikatakan seorang pemberani. Yang kedua, orang yang dipanggil setelah dipanggil orang yang mati syahid tersebut, siapa yang dipanggil? Orang yang diberi Allah ilmu yang luas, dan orang yang selalu belajar, dan orang yang selalu membaca Al-Quran. Dipanggillah orang yang berilmu, wasa'allahu ilmahu, orang yang Allah beri keluasan ilmu, kemudian orang yang selalu membaca Al-Quran. Kemudian ditanyalah kepada sebelumnya orang tersebut diingatkan oleh Allah nikmat-nikmat yang Allah berikan. Diberikan dia intelijen yang bagus, kemudian pendidikan yang bagus dan segala macam. Allah perlihatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Kemudian apa kata Allah? Famaza amilta biha? Apa yang sudah engkau lakukan dengan nikmat yang aku berikan? Apa kata dia? Ya Allah, aku gunakan nikmat tersebut untuk belajar di jalan-Mu ya Allah dan mengajarkan kepada orang-orang ya Allah. Aku baca Al-Quran ya Allah karena aku mencintai kitab-Mu ya Allah. Langsung dibilang, kadzabta, kamu sudah berbohong. Kadzabta, kamu sudah berbohong. Kamu mengajarkan ilmu, kamu belajar dan kamu mengajarkan ilmu agar engkau dikatakan adalah orang yang pintar, orang yang jenius, orang yang hebat. Sehingga apa yang terjadi? Kemudian diseret lagi orang tersebut, kemudian dicampakkan dia ke dalam neraka. Orang yang berilmu. Jadi bisa jadi saya yang mengajar ini bisa jadi nanti saya dipanggil setelah orang mati saya itu saya dipanggil nanti secampakkan juga. Harus niat.
Yang ketiga, siapa lagi? Seorang lelaki yang Allah berikan dia keluasan rezeki. Kemudian Allah perlihatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Segala nikmat Allah perlihatkan kepada dia. Dia mengakui, itulah nikmat yang engkau berikan ya Allah. Kemudian Allah tanya lagi, untuk apa engkau gunakan nikmat tersebut? Ya Allah, harta yang kugunakan, aku yang kumiliki, ya aku berikan untuk membantu orang-orang, ya Allah, membantu fakir miskin, membangun ini dan segalanya. Dia sebutkan kebaikan-kebaikan dia semuanya. Apa yang sudah dilakukan dengan harta tersebut? Apa kata Allah? Kadzabta, kamu sudah berbohong. Akan tetapi engkau melakukan itu agar engkau dianggap dermawan oleh orang-orang. Kemudian dia diseret kembali, dicampakkan lagi ke dalam. Nah, lihat di sini bukan dirahmati Allah. Orang yang pertama dipanggil Allah adalah orang yang memiliki kekuatan secara fisik. Kekuatan secara fisik dia untuk apa dia gunakan? Apakah sudah digunakan untuk membantu agama Allah atau tidak? Matanya sehat, tenaganya sehat, lisannya sehat, dan segala macamnya sehat. Nah, tapi Allah bertanyakan untuk apa Allah engkau gunakan nikmat kesehatan yang sudah aku berikan kepada engkau. Yang kedua, orang yang berilmu adalah Allah beri kita nikmat intelijen, akal. Nanti akan dipertanyakan, aku sudah beri engkau akal, untuk apa engkau gunakan akal tersebut? Apakah sudah engkau isi dengan ilmu? Ibarat akal itu ketika kita lahir, Allah sudah berikan gelas kosong. Itulah akal kita. Apakah akal itu sudah engkau isi dengan ilmu atau engkau biarkan kosong? Ataukah akal itu engkau isi dengan kotoran? Apakah engkau isi dengan air yang bersih? Dan yang ketiga adalah harta. Di dalam kehidupan ini Allah juga beri kita harta. Nah, harta itu kelak akan ditanya oleh Allah, kemana harta itu kita gunakan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang menyebabkan kita tidak ikhlas dalam beribadah itu ingin dipuji oleh orang lain. Ingin dianggap lebih daripada orang lain. Yang kedua, yang menyebabkan kita itu tidak ikhlas atau ibadah kita itu dianggap tidak ikhlas oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketika kita beribadah untuk dunia. Maksudnya beribadah untuk dunia apa? Kemarin sudah pernah kita jelaskan sedikit ciri-ciri orang yang cinta dunia itu apa? Ibadahnya hanya untuk dunia. Beribadah hanya untuk dunia. Dia datang kepada Allah hanya ketika dia membutuhkan dunia. Dia meminta kepada Allah hanya meminta untuk kebutuhan dunianya saja. Tapi ketika Allah penuhi kebutuhan dunia dia lupa pada Allah. Yang hal yang tidak bermanfaat dalam kehidupan kita, yang pertama ada ilmu yang tidak diamalkan, yang kedua amal yang tidak ikhlas atau tidak sesuai dengan ilmu, dan tiga harta yang tidak kita infakkan, yang keempat adalah hati yang kosong ketika beribadah. Maka empat hal ini ketika kita lakukan, ada empat hal terhadap diri kita, maka tidak bermanfaat apa yang kita lakukan. Ya. Maka ketika kita sudah tahu hal ini, maka terus introspeksi diri kita beribadah. Ya. Apakah sudah sesuai dengan syariat, apakah memberikan manfaat terhadap diri kita. Mungkin ini saja yang dapat kita kaji pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita, dan semoga pahala kebaikan yang kita lakukan pada hari ini mengalir kepada pengarang bukunya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.